saya mengajak ibu dan bapak sekalian untuk sharing dengan saya apa yang normal baru dari diri kita, dari keluarga gitu ya, yang sudah baik gitu, yang sudah diterapkan selama masa pandemi COVID ini gitu ya. Pengetahuan kita tentang karakteristik virus COVID seperti yang disampaikan Pak Suhara minggu lalu gitu ya, tentang cara penularannya, bagaimana otomatis membentuk kebiasaan baru supaya kita terhindar kan, memakai masker, kalau pergi keluar langsung mandi dan lain sebagainya. Nah, saya yakin tiap keluarga sudah mempunyai list tersendiri gitu ya, normal baru yang sudah berhasil dibentuk dengan baik gitu ya, untuk menghindarkan diri dan keluarga dari tertular COVID gitu. Banyak banget dan berbeda-beda. Contohnya, kalau saya kebetulan tinggalnya di apartemen. Jadi kalau kalau pergi keluar dari gerbang lantai, jadi per lantai itu ada gerbangnya, itu udah harus mandi gitu ya. Walaupun buang sampah saja dari luar rumah keluar buang sampah, balik lagi ke rumah itu langsung mandi gitu. Jadi sekarang ada kebiasaan baru, buang sampah itu pagi-pagi sebelum mandi banget atau sore hari sebelum tidur banget gitu. Maksudnya malam-malam sebelum tidur banget ngebuang sampah dulu, masuk baru mandi sore gitu. Itu kebiasaan baru keluarga saya gitu. Terus apalagi ya, banyak belanja misalnya, karena yang pergi keluar rumah cuma bisa satu orang. Kebiasaan baru saya sekarang mengisi kulkas dengan penuh selama seminggu. Jadi kulkas itu harus full stock untuk minggu gitu ya, untuk satu minggu. Jadi nggak bolak-balik keluar gitu, karena resikonya banyak ketika keluar gitu ya. Bukan resiko tertular saja, tapi resiko untuk mandi terus gitu, mandi sering gitu ya. Bahkan ada tamu yang mengantarkan paket pun sekarang menerima paket ke bawah itu udah harus mandi gitu. Itu kebiasaan normal-normal baru yang pada akhirnya ada dalam list keluarga kita gitu ya, diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Saya yakin ini akan beragam, bervariasi, tapi tujuannya sama, adalah untuk menjaga diri kita dan keluarga supaya tidak terkontaminasi tertular oleh COVID gitu ya. Nah, sekarang normal baru apa yang bisa kita tularkan ketika kita sudah beranjak harus membuka diri lagi dengan lingkungan gitu kan. Anak-anak kita sudah harus bersekolah. Diri kita sendiri misalnya yang di Bandung, yang di Indonesia gitu ya, sudah, apalagi yang PNS sudah mendapat aba-aba untuk masuk lagi ke kantor kan gitu. Apalagi yang swasta. Kalau yang swasta mungkin kemarin pun selama PSBB pun masih tetap harus bekerja kan ya, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, lingkungan keselamatan lingkungan seperti apa yang harus kita bentuk, yang menjadi normal baru gitu ya, yang menjadi normal baru. Sudahkah di lingkungan kita menerapkan norma-norma itu? Gitu. Itu akan menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk menyatakan bahwa kita aman, kita selamat gitu ya, kita selamat dan terhindar dari COVID gitu, nah, begitupun dengan sekolah. Sekolah pun harus menerapkan normal baru gitu ya. Pada saat saya mendengar kabar bahwa Indonesia akan membuka lagi sekolah, sejujurnya saya secara pribadi walaupun sekolahnya private swasta yang di Bandung itu tidak setuju gitu ya. Wah, nggak mungkin, saya bilang. Saya sampai bilang ke ketua yayasannya, saya bilang nggak mungkin saya mengizinkan siswa-siswa di sekolah saya untuk masuk lagi gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi, lingkungan norma barunya belum terbentuk gitu ya. Lingkungan dengan norma yang baru bahwa dia harus social distancing, bahwa dia harus menjaga memakai masker gitu ya, itu belum ada gitu. Beda dengan kondisi yang saya alami di sini gitu. Ketika anak-anak saya mau kembali lagi ke sekolah, saya melihat Malaysia sudah lebih ketat menerapkan aturan-aturan social distancing. Toko-toko sudah dijaga sedemikian rupa sampai pendataannya itu akurat gitu ya. Jadi kalau di sini Bu, misalnya saya pergi ke toko A gitu ya,
apa namanya, itu harus mengisi nomor telepon, apa namanya, radius tinggal di mana gitu, dan meninggalkan handphone kita di scan, meninggalkan barcode scan di mereka gitu. Jadi ketika misalnya tiba-tiba kasir dari toko itu positif COVID, kita juga ikut dipanggil gitu ya. Di sini udah sedemikian. Di Indonesia belum seperti itu. Pemetaan dari korban, pemetaan dari apa namanya suspek pun malah belum sejauh itu gitu ya. Jadi saya bilang nggak bisa buka sekolah di saat sekarang di Bandung gitu ya. Saya tidak mengizinkan. Tapi apa namanya? Apa yang kita harus lakukan, yang bisa kita lakukan jika sekolah memang dibuka gitu. Ada yang patut dicontoh gitu yang bisa saya sharing, bukan hanya di Malaysia, tapi di beberapa negara yang sudah mulai membuka kembali sekolahnya. Langkah yang pertama adalah membersihkan sekolahnya, ya, disinfektan semua ruangan sekolah. Kemudian memastikan anak-anak yang masuk itu diukur suhunya, gitu ya, tidak lebih dari 37. Dan yang paling berat untuk sekolah, saya pikir, apalagi sekolah negeri mungkin ya, adalah menerapkan social distancing. Karena apa namanya, dalam social distancing ini berarti satu orang anak itu harus berjarak 1 meter dengan anak yang lainnya. Gitu. Belum semua sekolah mempunyai fasilitas seperti itu, gitu ya. Apa namanya, tidak semudah itu gitu menerapkan social distancing di sekolah kita dalam kondisi yang sekarang. Nah, ini saya cuplikan video di Cina di mana sekolahnya menerapkan apa namanya social distancing dengan topi yang lucu gitu ya. Itu untuk menyiratkan bahwa saya dengan teman saya berjarak 1 meter begitulah lebih kurang gitu ya. Dan mereka mengenakan masker di sepanjang hari di sekolah ini. Ya, Ibu Dewi, mohon maaf, waktu Ibu tinggal sekitar 5 menit lagi, Bu. Ya, siap-siap. Oke. Nah, saat ini menurut saya persiapan untuk masuk ke sekolah itu harus berasal dari keluarga dulu gitu ya. Sampai sudah sejauh manakah kita dan keluarga mempersiapkan anak, membekali pengetahuan kepada anak untuk siap kembali ke sekolah gitu ya. Apa namanya? Di sisi lain sekolahnya pun harus mempersiapkan hal yang sama supaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan gitu ya, tidak merugikan anak-anak, guru dan semua staf yang ada di sekolah gitu. Satu hal yang akan saya highlight pada kesempatan hari ini adalah kemampuan kita beradaptasi dengan COVID ini sebetulnya adalah kemampuan yang tidak terbatas gitu ya. Kita telah merasakan betapa COVID ini memberikan hikmah yang banyak sekali kepada kita gitu. Tidak harus dijudge, tidak harus dihakimi bahwa COVID ini membawa adalah penyakit yang merugikan dan lain sebagainya. Pada saat ini pun kita merasakan hikmah dari COVID. Kalau bukan karena COVID, kita tidak akan mengenal Zoom, ya kan? Kalau bukan karena COVID gitu, kita tidak tahu bahwa sekolah itu ternyata bisa dari rumah. Bahwa online learning itu sekarang udah di bawah genggaman jari kita gitu ya. Bahwa ijazah itu, belajar itu tidak terbatas dari ruangan gitu kan. Kita bisa mengakses bagaimana cara belajar matematika bukan hanya dari guru matematika yang ada di sekolah kita, bahkan bukan yang ada di negara kita gitu ya. Anak saya memilih berkonsultasi matematik langsung ke tutor di Harvard, misalnya begitu. Itu sudah ada dan itu di depan mata dan itu berkat COVID gitu. Hikmah itu nyata gitu ya. Kita tidak boleh menutup mata hanya melihat negatif tentang COVID dan kita tidak mau berubah gitu ya. Itu kita masih pada tahap yang denial, menolak gitu ya, bahwa COVID ini selalu negatif. Menurut saya, COVID ini adalah ujian, adalah musibah yang
apa namanya bisa terjadi pada siapa saja gitu. Dan kebetulan menimpa seluruh dunia secara bersamaan, dan kita diajak untuk berubah bareng, beradaptasi bareng, mengamalkan new normal bersama-sama gitu ya, untuk mendapatkan kehidupan di berbagai bidang gitu ya, dengan cara yang lebih baik gitu. Bapak, mungkin itu saja yang saya sampaikan, nanti selebihnya kita akan berdiskusi saja. Iya, terima kasih Ibu Dwi. Banyak sekali yang kita bisa simak, bahkan juga menjadi kepenasaranan. Insya Allah nanti di sesi kedua, Ibu untuk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan melalui chat. Terima kasih Ibu atas paparannya. Insya Allah kita ketemu di paparan atau di sesi kedua. Selanjutnya, untuk waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Dr. Wahyu Surakusumah dengan tema pembelajaran di kondisi new normal, bagaimana mengantisipasinya. Waktu Pak Wahyu ada 30 menit dari sekarang, Pak. Sekaligus memperkenalkan diri, barangkali ada rekan